Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ryan Pratama dengan NIM 231 Jadi di sini saya berasal dari kelompok 23 Praktikum Robotika tahun 2026. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan juga simulasi dari robot operating system atau RAS. Untuk anggota kelompok 23 itu sendiri adalah Farel Alvaldo, Zuladia dan juga Muhammad Nanda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fondasi sistem atau S versus MetaOS. Jadi, yang pertama itu ada Ubuntu atau sistem operasi host, di mana gunanya itu adalah untuk mengolah sumber daya perangkat keras fisik, kemudian menyediakan antarmuka, dasar, dan manajemen memori. Nah, untuk RAS itu sendiri, itu adalah jembatan komunikasi antar perangkat lunak pada robotika, dan juga dia menyediakan aplikasi perangkat keras, kendali tingkat rendah, dan pengiriman pesan atau messaging interface tanpa kabel fisik yang sangat rumit. Ini ada peta kapabilitas ekosistem atau RAS. Jadi yang pertama itu adalah kita membuatkan prototipe cepat, jadi bisa menggunakan open source atau commercial riset, kemudian ada alat simulasi simulator atau yang bisa kita sebut dengan Rvis dan juga gazebo. Rvis itu adalah kita memvisualisasikan sensor sebagai 3D dan gazebo itu adalah simulasi dinamik dari fisiknya. Kemudian ada dukungan global atau ROS Answer and Discourse. Kemudian di infrastruktur itu ada antar proses, komunikasi antar proses. Itu ada yang infrastruktur messaging tanpa koneksi fisik. Sebenarnya itu ada fitur OS, mana di sini kita menggunakan manajemen paket dan juga lokasi sumber daya. Kemudian untuk perangkat lunaknya itu untuk bahasanya tingkat tinggi itu tuh bisa C++, Python, dan juga algoritma yang bisa dipakai itu adalah PID, SLAM, pipelining, dan juga integrasi dari pihak ketiga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kendali desentralisasi. Jadi pada satu sistem itu ada sensor, di mana sensor itu digunakan untuk pengumpulan data agar semua komponen itu beroperasi sebagai kesatuan yang terintegrasi diperlukan mekanisme pertukaran data. Di mana di sini kita memakai unit komputasi itu adalah computing unit, di mana di sini gunanya untuk memproses data secara terpisah. Selanjutnya itu ada aktuator atau outputnya, di mana di sini dia akan mengeksekusi pergerakan berdasarkan instruksi yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ananda dengan NIM 23109335 dari kelompok 23. Di sini saya akan menjelaskan registrasi dan handshake Roadmaster. Yang pertama itu ada Node 1 sebagai publisher. Selanjutnya itu ada ROS topic atau virtual bus, di mana ROS ini mengirimkan data kepada subscribernya. Ya ini selanjutnya dari Node 2 ini sebagai subscriber akan mencocokkan dengan ROS master apakah datanya ini sudah sesuai dengan koordinasi. Selanjutnya akan ditampilkan ke subscriber ini. Oke. Selanjutnya ada protokol komunikasi antara topik dan service. Topik ini, ROS topik ini ada polanya itu sinkron. Dengan mekanismenya itu publish subscribe itu satu arah. Selanjutnya itu ada karakteristiknya itu dia terus menerus tanpa menunggu respon. Ideal untuk data sensor seperti kamera dan sensor lainnya. Selanjutnya itu ada contoh komennya itu ROS topic list slash turtle 1 slash gmd underscore v1. Selanjutnya ada ROS service, di mana itu pola komunikasinya itu sinkron dengan mekanisme itu client server atau request reply, di mana ketika dia menerima permintaan atau balasan. Selanjutnya itu ada karakteristiknya itu eksekusi fungsi sekali jalan. Jadi node client ini mengirimkan permintaan atau menunggu server itu merespon. Contoh komennya itu ada ROS service call slash reset slash clear. Selanjutnya itu ada teori robot kinematic parent child. Pada bagian parent link ini itu sebagai bagian dasar itu referensi punya titik koordinat yang absolut. Dapat dilihat di sini ada sumbu YZX, di mana pergeseran robot ini bukan sekedar memutar objek, melainkan menghitung offset dan rotasi kerangka koordinat matematika di ruang 3D. Dan untuk child link ini bagian yang bergerak relatif terhadap parent, dia mengikuti geraknya si parent. Dan ada join ini yang menghubungkan antara parent dan child ini. Minimal dan maksimal sudut rotasi. Contohnya si gorengan robot. Selanjutnya ada prismatik, yang mana pergerakan linear atau lurus menyusuri sumbu dengan batas posisi tetap. Contohnya rel slider. Selanjutnya ada continuous, yang mana gerakan rotasi pin tanpa batas sudut sama sekali. Contohnya roda berputar. Selanjutnya ada fixed set, yang mana sambungan kaku posisi tetap dan tidak berubah terhadap parent link. Selanjutnya digital twin atau anatomi URDF, atau biasa disebut dengan tagline, yang mana robot dideskripsikan dalam format URDF, menstrukturkan robot seperti pohon keluarga menggunakan sintaks XML. Nah, selanjutnya di sini terdapat anatomi URDF, yang mana terdapat beberapa tipe, yang mana ada menentukan jenis gerakan, keterikatan antar link, dan ada juga offset awal, dan juga ada sumbu rotasi, pergerakan engsel, dan terakhir ada limit, yaitu batas gaya atau effort, kecepatan, dan sudut batas. Nah, selanjutnya ada eksekusi praktis 2 dimensi, rantai perintah pluralism, yang mana sini terdapat beberapa proses sehingga akhirnya terdapat hasil, analisis, dan aksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih pada Zul.
Untuk selanjutnya itu adalah penjelasan dari eksekusi praktis 3D-nya dan manipulator di Elpis dan Gazebo. Yang dimana untuk setupnya itu kita menggunakan kode CatKinMake untuk kompilasi sistem, dan untuk source devel slash setup.bash itu untuk mendaftarkan folder ke sistem. Kemudian kita akan memvisualisasi dan pada Elpis dan pada Gazebo-nya itu untuk fisika dinamis. Nah, untuk terakhir kita akan melihat aliran data posisi numerik secara real time. Next. Nah, untuk integrasi hardware-nya itu pada microcontroller, tensi, dan model 3D, yang dimana kita membuat robot di ROS bermula dari memetakan desain CAD atau STL fisik ke dalam parameter URDF sebelum dikendalikan oleh board tensi 4.0. Next. Nah, untuk peta integrasi sistem, di sini kita ada sistem penuh ROS. Yang pertama itu hardware input, kedua ROS node, tiga ROS topic, keempat URDF processing, dan yang terakhir itu simulasi visual. Next. Nah, jadi untuk kesimpulan dari praktikum modul 3 ini adalah dengan menguasai ROS, berarti mengubah perangkat keras yang kaku menjadi ekosistem perangkat lunak yang dinamis. Dari memparsing tag XML sederhana di URDF hingga mensimulasikan kinematika kompleks di gazebo. Arsitektur desentralisasi ROS memastikan bahwa sekompleks apapun robotnya, komunikasinya tetap elegan, asinkron, dan modular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda. Yang NIM 3109535. Di sini saya akan menjelaskan untuk percobaan Tactile Sim membuat kotak. Di mana di sini ada note 1 yang berupa itu publishernya dengan membuka ROS-core. Selanjutnya di sini mengirimkan pesan ke topik yaitu ROS-run Tactile Sim mode. Di mana di dalam Tactile Sim mode ini berisi program untuk menjalankan perintah yang akan ditampilkan pada subscriber nanti. Selanjutnya di sini ada ROS topic list yang dimana di dalam si Turtle Sim Draw Square tadi akan dimunculkan yaitu apa saja yang ingin kita lihat. Contohnya di sini ada titik X, Y, dan Z ya. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya yang pertama dengan nomor 1 jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang B, percobaan tertensi membuat kotak dengan yang otomatis. Jadi di sini kan tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai yang ROS run yang ROS topic. Jadi sini ada namanya ROS service list. Ini kita bisa melihat apa saja ya list yang ada di dalam note ini. Itu kemudian kita apa namanya tuh? Yang paling ujung. Ini. Oh ini. Nah ini adalah apa namanya tuh? Subscriber ya. Yeah. Itu bisa kita lihat pada nih. Jadi Turtle Sim pada Turtle Sim-nya. Jadi Turtle Sim ini sebagai subscriber pada node kali ini. Nah dia akan menerima apa namanya tuh? Data dari atau publish dari node 1 ke Turtle Sim ini. Oke, mungkin sekian aja penjelasan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan percobaan pada bagian A, yang mana di sini kita mengasihkan kode di ROS store sehingga didapatkan parameternya itu ROS di store, notik, dan ROS versi 1.6. Jadi selanjutnya di sini ROS1 resin untuk memasukkan kodenya sehingga dimuncullah parameter X, Y, dan theta-nya. Selanjutnya kita masukkan kode ROS topic list, yang mana di sini kita dapat beberapa tampilan itu list out, tutorial 1, dan sensor dan post sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Nah untuk yang punya itu ada ROS server list, sama ROS server list ini untuk melihat list service yang tersedia pada Turtle Sim ini. Nah kemudian untuk memunculkan Turtle Sim itu kita memasukkan kode ROS run Turtle Sim node. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menggerakkan si turtle-nya kita memasukkan kode ROS run Turtle Sim delete key dan digerakkan dengan panah pada keyboard. Kemudian untuk melihat koordinat X, Y, Z untuk turtle itu dapat kita lihat dengan kode yang ada pada ROS topic pada turtle 1 pos. Ini akan keluar koordinat X, Y, dan theta-nya. Oke, sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kendali robot manipulator dengan menggunakan ROS. Jadi pertama itu kita akan membuka folder dari CatKin MS namanya. Setelah kita buka, habis itu kita lihat dari codingannya apakah ada yang salah atau enggak dengan menggunakan CatKin Mac. Setelah kita buka, ternyata tidak ada yang merah atau yang error pada codingannya. Selanjutnya kita gunakan CD, kita buka folder yang baru yaitu
Jadi Chatkin WS search mobile manipulator body itu tuh untuk kita membuka folder dari robot manipulator itu sendiri. Kemudian kita buka ROS launch URDF tutorial display launch model robot arm URDF itu untuk menjalankan dari codingan pada sistem. Habis itu setelah terbuka yang namanya interface, itu ada namanya interface. Ini adalah interface dan ada penggeraknya, itu adalah publishernya di sini yaitu join state ini, dimana untuk mengatur gerak masing-masing dari joinnya ini dengan randomize untuk melihat bagaimana sudut-sudutnya terbentuk. Selanjutnya akan ditampilkan pada si subscribernya, yaitu Airfish. Dapat teman-teman lihat di sini sudutnya berubah-ubah sesuai dengan perintah dari publisher. Mungkin sekian dari percobaan 2. Di sini saya akan menjelaskan kendali mobil manipulator. Nah, di sini yang pertama kita masukkan di terminal yang baru itu CD Chatkin WS. Selanjutnya lakukan komplikasi untuk memastikan tidak ada kode yang rusak dengan memasukkan Chatkin Mac. Selanjutnya untuk mendaftarkan folder ini ke dalam sistem yang mana agar komputer tahu di mana robot berada, kita masukkan source level start. Nah, selanjutnya di terminal yang sama kita masukkan juga perintah yang mana ROS launch. Nantinya gazebo ini akan muncul, nanti dia akan munculkan mobil manipulator ini. Yang dimana dengan untuk mengontrol si mobil manipulator ini kita dapat memasukkan kode rasalan teleop twist keyboard teleop twist keyboard pi cmd file robot base velocity controller cmd dan VCL, yang mana nantinya akan muncul seperti ini, yang mana not yang ada pada di sini UIO JKL M kemarin ini sebagai publisher, dan untuk gazebo ini sebagai subscriber. Dan kemudian untuk menggunakan si mobil ini kita dapat menggunakan keyboard yang mana I itu untuk maju, I untuk maju, kemudian koma untuk mundur, L untuk belok kanan, J untuk kiri, dan K untuk rem. Mungkin untuk level 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang ketiga, yaitu kita akan mengintegrasikan komunikasi serial ROS dan microcontroller yang ada di sini. Jadi kita bisa mengkomunikasikan antara ROS ini dengan yang model hardware-nya. Jadi yang pertama itu adalah percobaan pembuatan model digital atau URDF. Jadi URDF itu adalah unit processing atau format data yang digunakan untuk format di dalam sebuah sistem pada ROS ini. Nah, nanti akan dibuat. Kedua, yang B-nya itu adalah kita akan memprogram microcontroller ini dari software yang namanya Visual Studio. Nah, jadi setelah kita upload atau kita coding ke microcontrollernya, lalu yang ketiga kita gunakan yang namanya integrasi atau pencurian sistem ROS. Jadi kita akan membuat komunikasi antara ROS dengan microcontroller itu sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama itu akan Itu pembuatan model digital atau URDF. Nah, di sini kita masukkan kode folder utama percobaan 4 dengan memasukkan CD garis miring Chatkin WS SRC manipulator dan C. Nah, selanjutnya kita membuat dan mengisi kode URDF dengan kode nano URDF garis miring robot URDF. Nah, selanjutnya setelah teks editor terbuka, masukkan kode XML di bawah. Nah, selanjutnya simpan file tersebut dengan menekan Ctrl O lalu Ctrl X. Nah, selanjutnya agar robot dapat dimunculkan ke RPS sekaligus memunculkan interface di terminal yang sama, ketik nano lines atau garis miring spy lines. Nah, setelah teks editor terbuka, masukkan kode XML seperti yang ditampilkan pada layar. Nah, selanjutnya simpan file tersebut dengan menekan yang kode yang sama. Dan selanjutnya lakukan kompilasi sistem dengan ketikan kode yang mana CD Chatkin WS Chatkin Mac short DP. baik, jadi untuk selanjutnya itu kita akan membuatkan program untuk si microcontroller pada hardware-nya. Nah, ini kita membuat program itu pada aplikasi VS Code, yang dimana di sini telah terdapat program utamanya sesuai pada modul. Nah, kemudian setelah program utamanya sudah dibuat, terus kita simpan dan kita build kembali programnya ke sini, yang mana nantinya si microcontrollernya akan berkedip yang menandakan dia sedang berinteraksi dengan si programnya. Nah, dan selanjutnya itu pencurian sistem ROS yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, untuk yang terakhir itu ada peluncuran sistem ROS-nya, dimana dengan membuka terminal baru kita membuat restore, lalu mengetikkan source word catkin OS devel setup dan bus. Selanjutnya itu melaunching atau menjalankan program manipulatornya. Karena sebelumnya tadi ada kekurangan pada coding ini yang menyebabkan tidak dapat berinteraksi antara laptop dan juga manipulator, sehingga ditambahkan itu port. Selanjutnya kita jalankan dan dapat kita lihat di sini pada service-nya kita akan mengatur di mana itu sudut-sudut pada join masing-masing manipulator ini. Ketika atur di sini kita akan sesuai dengan sudut yang telah ditentukan pada publisher yang ada di sini.